belajar percaya walaupun kami belum tahu jelas apa yang harus kami lewati. Kami percaya bahwa tangan Tuhan terus menolong menopang kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah menjadikan kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Bahwa Engkau berkati pagi hari ini yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Firman-Mu mendasari hidup kami. Selanjutnya, Kau berkati Bapak Daniel, Kau berkati rekan-rekan semuanya, hingga kami terus dibangun, dibentuk, jadi seperti yang Kau mau. Terima kasih ya Tuhan, kegelapan lenyap di dalam nama Tuhan Yesus dan terang bersinar atas setiap kami. Kami siap menerimakan firman-Mu bagian. Dalam berkat nama Allah Bapa, Yesus Kristus kami bersyukur, terima kasih berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ya, shalom Pak Den. Shalom. Apa kabar? Aduh. Ya, gimana Kak Den? Nah, ini masih persiapan, baru pindah tempat, lampunya mati, listrik mati di rumah. Aduh. Lampunya mendadak lagi matinya, nggak bilang-bilang. Biasanya ada pemberitahuan, kalau mau padam giliran gitu loh. Hari ini nggak ada pemberitahuan. Jadi masih santai-santai di rumah. Yeay, tahu-tahu tet. Langsung bingung cari tempat ini. Ya, oke, jadi baru siap-siap. Ya. Gimana kabar kalian semua? Bagaimana kabarnya? Sudah berapa orang yang gabung? Puji Tuhan. Sudah berapa orang yang gabung? Luar biasa Kak Den. Kenapa? Kak Den. 17, luar biasa. Tunggu ya, tunggu lagi 17 ya. Lagi buka Facebook, ngatur yang satu. Mana dia? 17 orang. Mau, puji Tuhan. Tunggu ya, kok belum keluar ini Facebooknya. Ya. Oke. Aman semua, kabar baik semua. Baik, baik. Baik ya, puji Tuhan. Tunggu. Kok belum masuk ini, kok belum masuk. Bentar, sabar dulu ya yang lain. Ah, ini dia. Oke. Satu lagi. Maaf. Oh ya, nanti untuk Rabu lusa, Koden pasti nggak bisa karena dalam perjalanan itu. Bagaimana, Pak Gembala? Rabu lusa tanggal 2 kan Koden perjalanan dari Nabire ke Makassar. Jadi bagaimana itu?
Ya udah nanti geser dulu. Kamis. Kenapa? Ya nanti Geser Kamis. diganti Kamis. Boleh. Ya, koden pas di Makassar itu. Ya. Jadi Kamis. Senin, Kamis, Jumat. Senin, Kamis, Jumat. Oke, kalau begitu. Lupa. Senin, Kamis, Jumat. Baik. Bentar. Ya. Oke, selamat pagi semua. Ya, bersyukur kepada Tuhan, Dia memberikan kita waktu untuk bisa belajar bersama-sama. Oke, nah, tema kita hari ini menaklukkan kita. Saudara, seringkali kita punya konsep yang salah soal peperangan rohani. Apa yang kita dengar selama ini tentang peperangan rohani, ternyata itu konsep yang salah. Kenapa salah? Karena yang kita perangi katanya roh-roh jahat yang ada di sekitar kita, di tempat-tempat tertentu, ya, itu yang selama ini diajarkan. Baik, saudara ngikuti dari Hongkong, dari mana saja, puji Tuhan, ya. Nah, kalau kita bicara peperangan rohani, itu hanya tentang roh-roh jahat. Ini yang menjadi dasar. Maaf yang Facebook ada gangguan, saudara bisa pindah ke Instagram, ya, @official_Daniel. Ya, kalau saudara terganggu Facebooknya, saya nggak tahu sinyalnya berapa hari ini, begitu. Nah, jadi peperangan rohani yang sesungguhnya itu roh yang ada di dalam kita, bukan yang ada di sekitar kita, bukan yang sering kita dengar. Misalnya ada orang yang begitu kelihatannya rohani, ya maaf ya, mau masuk restoran aja, lihat dulu ada tempat penyembahan berhalanya atau tidak. Nah, bukan itu saudara, bukan di tempat-tempat tertentu roh-roh jahat yang kita perangi, bukan. Tapi itu ada di hidup kita, ada di hati kita. Jadi jangan salah mengerti, ya, kalau kita bisa menaklukkan ego kita, si aku dalam hidup kita, ya, dengarkan prinsip ini. Kalau saudara dan saya sudah bisa mampu menaklukkan ego kita, si aku dalam hidup kita ini, berarti saudara dan saya tidak akan bisa diganggu oleh roh-roh yang ada di sekitar kita. Tidak mungkin. Kalau setan tidak menemukan ego kita, ya, kalau setan tidak menemukan ego kita itu hidup, atau setan menemukan aku kita sudah mati, percayalah, setan yang di luar di sekitar kita tidak akan masuk ke hidup kita, tidak akan.
Ini konsep yang penting. Dari mana kita bisa tahu? Ya dari hidup Tuhan Yesus. Masih ingat pergumulannya di Taman Getsemani? Saudara, malam itu setan menggoda Tuhan Yesus luar biasa. Jadi kalau saudara masih ingat filmnya Mel Gibson, The Passion of Christ, itu keren sekali loh. Adegan pertama ketika muncul Tuhan Yesus di dalam kegelapan Taman Getsemani, ada kabut. Nah, di situ dia berjuang. Nah, setan mengintip untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Maka itu yang dia gumulkan. Nah, ini konsep yang salah ya. Maaf, gereja-gereja yang selama ini punya pelayanan, katanya pelayanan pengusiran setan, pelayanan peperangan rohani, lalu kemana-mana bawa kencorotan minyak, kencorotan darah Yesus, bawa banner-banner. Hari ini harus berubah. Waktu Tuhan Yesus sedang berjuang di Getsemani, dia nggak memerangi roh-roh jahat yang ada di Getsemani itu. Yang jelas malam itu mencekam sekali. Tuhan Yesus tahu ada roh jahat di situ. Dalam hidup kita. Jadi yang diusir, diperangi oleh Tuhan Yesus di Getsemani itu bukan roh-roh yang di sekitar dia atau yang ada di udara Getsemani. Yang diperangi itu egonya, akunya. Maka itu sampai 3 kali ya Tuhan Yesus berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dan diakhiri dengan kalimat, tapi dalam hal ini bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu jadilah. Nah, kalau Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan bergumul untuk menaklukkan egonya, akunya, sampai keringatnya bercampur darah. Saudara perhatikan, itu Yesus yang adalah Tuhan. Apalagi kita manusia daging ini. Oh, kita harus saudara berani menaklukkan ego kita, si aku. Nah, kalau saudara dan saya sudah menang atas si aku, atas ego ini, maka percayalah setan-setan yang di luar kita tidak perlu kita urus, nggak perlu kita perangi, sebab mereka dengan sendirinya nggak bisa masuk ke hidup kita. Karena pintu setan masuk, pintu-setan masuk ke hidup kita itu karena ada ego, aku. Saudara, ini musuh terbesar. Ya. Maaf, Zoom-nya juga ada gangguan sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Udah bisa dengar lagi? Baru putus ini. Bisa dengar suara saya di Zoom? Bisa dengar suara saya yang di Zoom? Baru putus ini sinyalnya. Bisa. Bisa ya? Oke, lanjut ya. Iya, bisa. Ya, ada gangguan ini sinyalnya ini. Tuhan, tolong Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Supaya Tuhan menolong kami semuanya. Baik. Saya lanjutkan. Jadi saudara, kalau Tuhan Yesus yang adalah Tuhan itu berjuang menaklukkan akunya, sampai 3 kali dia berkata, Bapa,
dalam hal ini bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu, maka sampai dia bercampur darah keringatnya, apalagi kita yang masih kedagingan ini. Nah, jadi mulai hari ini konsep peperangan rohani bukan roh-roh jahat yang ada di sekitar kita, bukan. Ya, karena yang perlu kita perangi ini adalah ego kita, aku kita. Ya, coba saudara perhatikan doa Bapa kami. Ya, datanglah kerajaanmu. Saya mulai dengan 3 kalimat ini dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu. Setelah itu kalimat apa? Ayo, masih ingat? Jadilah kehendakmu. Ya, setelah kalimat jadilah kehendakmu, baru kalimat ketiga muncul. Supaya bumi jadi seperti surga. Saya tidak suka terjemahan bahasa Indonesia, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Memang betul, di bumi ini harus sama jadi seperti surga. Betul, tapi kalimat itu kan orang susah membayangkan. Kalau kita jadilah kehendak supaya bumi jadi seperti surga. Nah, kan jelas. Oke? Nah, bagaimana kerajaan surga bisa datang sampai bumi jadi seperti surga? Saudara, maka jembatannya adalah kalimat yang di tengah itu. Jadilah kehendakmu. Ngerti nggak arti doa Tuhan Yesus yang luar biasa dalam doa Bapa kami? Artinya bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tapi ya, jadilah kehendakmu itu kalimat yang dahsyat. Saya ulangi, jadilah kehendakmu itu kalimat yang dahsyat. Begitu saudara dan saya dengan tulus jujur kepada Bapa di surga, berani berkata dan bisa berkata, Papa, pokoknya bukan kehendakku ya, kehendakmu. Wih, saudara, begitu setan tahu saudara dan saya menyerahkan kehendak kita, ego kita pada kehendak Bapa supaya kehendaknya yang jadi, percayalah, nggak usah nengking setan, nggak usah ngusir setan, nggak perlu. Mereka pergi sendiri, mereka tidak punya tempat, karena ketika setan tahu di hidup kita, ego kita sudah bisa kita taklukkan, maka sejak saat itu setan gak bisa masuk ke kita lagi. Contohnya hidup Yusuf. Saudara, ini yang saya temukan pertama kali dari Roh Kudus tentang Yusuf. Mengapa Yusuf itu sampai hari dia mati? Ini luar biasa loh saudara. Tidak ada catatan dosa di hidup Yusuf. Keren gak? Kok bisa ini anak? Kan masih kecil, dia masih muda, umur 17 tahun waktu udah dibawa ke Mesir. Tapi sampai kejadian 50, dari kejadian 37. Jadi kalau kita mau mempelajari hidup Yusuf itu gak susah. Karena cuma kejadian 37 mulai sampai kejadian 50 selesai, Yusuf mati. Nah, herannya Yusuf ini tidak punya catatan dosa sampai dia mati. Keren gak? Nah, itu pertama kali yang memicu saya
saya ingin mengenal Yusuf. Kok bisa? Kok setan itu nggak sempat? Maaf ya, Abraham punya daftar dosa. Nuh punya. Ya, Musa punya daftar dosa. Daud, aduh ngeri sekali. Salomo lebih gila lagi. Tapi Yusuf ini nggak punya, saudara. Daftar dosa itu nggak ada. Nah ini saya cari. Ternyata jawabannya di kalimat yang kita sedang belajar ini. Ego Yusuf sudah ditaklukkan sama sekali. Dari mana kita bisa tahu Yusuf egonya ditaklukkan? Yaitu dia bisa enteng itu ngampuni kakak-kakaknya. Dia bisa begitu mudah ngampuni istri Potifar. Padahal kita tahu Yusuf kan difitnah habis-habisan. Sampai vonisnya adalah penjara seumur hidup. Dan jahat sekali. Dia tidak diadili. Langsung divonis seumur hidup. Dan jangan bukan hanya nggak diadili, tapi Yusuf nggak diberi kesempatan untuk membela diri. Ayo jujur, bisa nggak kita berpikir seperti ini ya? Saya ingin ajak saudara melihat. Bisa nggak kita berpikir seperti ini? Tuhan, maaf ya, maaf. Ini saya membayangkan ya. Tuhan, kalau saya tahu dampak hidup taat pada hukum Tuhan, tidak mau berzina, kalau saya tahu ternyata hasil ketaatan saya itu saya harus masuk penjara seperti ini. Maaf, bisa nggak Yusuf berkata, lebih baik aku berzina hari itu dengan istri Potifar, maka aku nggak menderita seperti ini. Maaf loh saudara. Ini cara kita belajar. Mengapa Yusuf nggak bisa diganggu setan lagi sejak dia sampai dia matinya? Karena setan nggak punya penting dalam kehidupan kita. Seperti Yusuf kita hidup, taklukkan ego itu. Jadi Yusuf tidak menyalahkan kakak-kakaknya, dia tidak menyalahkan istri Potifar, dia menerima ketidakadilan itu. Maka itu setan gak punya tempat untuk mengganggu Yusuf. Keren gak? Maka itu sampai akhirnya pun dia bisa mengampuni kakak-kakaknya dengan berkata luar biasa. Oh, itulah Yusuf. Jadi saya ulangi lagi, maaf, yang hobinya masih supaya dilihat sok rohani, sok hebat, doa peperangan rohani keliling kemana-mana seperti Ghostbusters. Maaf, ada tau film pemburu setan itu? Pakai alat-alat, terus setannya disedot masuk. Saya geli kalau lihat film itu. Nah saudara dan saya bukan Ghostbusters, bukan pemburu setan. Enggak. Percuma kita buru mereka. Karena apa? Mereka kan sudah kalah sejak Tuhan Yesus bangkit. Jadi bukan urusan kita. Yang kedua, memang mereka bukan urusan kita. Urusan kita adalah di dalam ini, yaitu ego kita sendiri. Jelas ya untuk hal ini, maka itu penting kita mengerti ini. Nah, saya kembali kepada kalimat jadilah kehendakmu. Oke, mari kita lihat. Siapa yang belum pernah sadar dan belum pernah tahu, supaya hari ini tahu. Adanya saja perkara di antara kita yang seorang dengan yang lain. Tolong buka ayatnya yang belum tahu, karena saya sangat dikuasai ayat ini. 1 Korintus 6 ayat 7, gampang. 6
7 Korintus. Ya, kalimat ini. Siapa saja di antara kita sampai hari ini yang masih bisa bermasalah dengan siapapun juga, berarti saudara dan saya belum menaklukkan ego kita, si aku. Karena begini kata lewat 1 Korintus 6 ayat 7, adanya saja perkara di kamu seorang yang lain. Adanya satu dengan yang lain, ya. 1 Korintus 6 ayat 7, ya. Adanya saja perkara di antara kamu seorang dengan yang lain, itu sudah merupakan kekalahan. Loh, jadi kalau kita bertengkar berurusan sesuatu dengan suara kita yang lain, berarti kita ini kalah. Nah, bagaimana supaya kita tidak kalah? Saudara perhatikan kalimat berikut, masih 1 Korintus 6 ayat 7. Mengapakah kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Nah, Yusuf menderita ketidakadilan, tapi dia suka. Yang kedua, masih ayat 7, 1 Korintus 6. Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Waduh, ini kan gak enak. Saudara ngerti gak dua kali? Mengalami itu dalam hidupnya. Yusuf dilakukan tidak adil oleh kakak-kakaknya dan oleh istri Potifar. Yusuf diperlakukan tidak adil oleh keadaan, dirugikan oleh kakak-kakaknya dan oleh istri Potifar. Yusuf dirugikan, habis, masa depannya habis kalau kita lihat baik-baik. Tapi Yusuf terima, maka itu egonya bisa ditaklukkan. Nah, sekarang suami istri, ya, saya minta nggak ada yang membela diri, ya, tapi juga saya tidak menuduh, ya, tapi jangan membela diri. 100% penyebab suami istri rajin bertengkar, kok nggak enak kedengarannya, rajin bertengkar, tapi masalahnya ada atau banyak suami istri rajin bertengkar? Ayo jawab dong. Ada atau banyak suami istri rajin bertengkar? Jawab sendiri dah, cara tahu. Penyebabnya pasti karena kalimat penghubung, datanglah kerajaanmu supaya bumi jadi seperti surga. Jembatannya adalah, masih ingat, bukan kehendakku, jadilah kehendakmu. Nah, penyebab 100% pertengkaran suami istri karena yang satu menuntut yang satu untuk memenuhi kehendaknya. Ketika yang satu menuntut yang lain untuk memenuhi kehendakannya, coba jawab, yang dituntut ini langsung nyerah, rela, atau pasti ada perlawanan? Maaf ya, maaf, kita harus jujur ini. Nah, yang dituntut oleh yang satu untuk yang dituntut bisa memenuhi keinginannya, wajar kalau yang dituntut pun menuntut yang menuntut. Ngerti nggak kalimat ini? Wajar. Nah, bayangkan kalau dua orang dalam satu rumah, isinya tuntut menuntut karena egonya. Nggak bisa. Kamu harus memenuhi keinginanku. Yang satu bilang nggak bisa.
kamu juga. Saudara, terus mau jadi apa? Disinilah setan masuk ke keluarga kita. Yang di samping kita, saudara dan saya, supaya anak-anak di rumah nggak jadi korban karena keegoisan kita, papa mama saling menuntut. Maka hari ini masing-masing kita harus berani berkata, ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kalau suami istri dengan hikmat dan pertolongan Roh Kudus berani dan bisa berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan, maka istri nggak akan menuntut suami, maka suami nggak akan menuntut istri, sebab bukan kehendak-Ku yang harus dipenuhi oleh istriku atau suamiku, tapi kehendak Tuhan yang harus kita atau kami penuhi. Aman. Begitu pula dalam persaudaraan, dalam bermasyarakat, ya, begitu pula. Sama seperti kita punya komunitas. Nah, saudara sudah punya komunitas Sungai Kehidupan. Puji Tuhan. Nah, lihat aja. Tiap kali ada masalah, ada kekacauan, maaf, pasti ada yang satu atau dua atau tiga, saya tidak tahu, memaksa yang lain memenuhi keinginannya. Nah, kalau masing-masing kita berani berkata, jadilah kehendak-Mu, maka selesai. Gak ada masalah dalam hidup ini. Nah, pasti dalam komunitas, ya, selalu saya mengajarkan prinsip ini. Tiap kali kita berkumpul, tiap kali, ya, sebelum ada yang diputuskan, maka kita dalam komunitas itu harus memilih siapa pemegang palu terakhir. Itu harus ada. Nah, kalau kita dalam komunitas sudah menentukan siapa pemegang palu terakhir, ya sudah. Ketika jalan buntu, karena 5 orang kumpul berarti ada 5 ide. Orang kumpul berarti ada 10 orang kumpul, pasti ada 20 ego. Dan teruskan sendiri berapa jumlahnya. Maka itu perlu dipilih seorang, sepakat. Dan itu bisa ganti-ganti. Enggak satu orang itu terus, tergantung suasananya. Dalam hidup kita. Jadi pilih seorang dari sekian yang kumpul pemegang palu terakhir. Nah, begitu 20 orang misal dalam anggota komunitas, nggak ketemu jalan keluar, serahkan kepada pemegang palu terakhir. Apapun keputusannya kita harus terima. Nah, maaf ya, maaf. Dalam keluarga ini nggak usah dipilih. Maaf. Maka suami sebagai kepala adalah selalu pemegang palu terakhir kalau dalam keluarga, kepala. Maka itu suami kita dituntut
untuk tetap sehat pola berpikir kita. Karena kalau kita nggak sehat, bisa salah memutuskan, memukul palu terakhir ini. Nah, disinilah para istri harus belajar untuk bisa tunduk kepada keputusan pemegang palu terakhir. Ya, saya akan berikan beberapa ayat. Ini Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima. Keren sekali. Hendaklah kamu, berarti kalau kamu itu banyak ya, lebih dari satu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Bersama ini artinya lebih dari satu orang. Maka saya berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu berkeluarga. Hendaklah kamu dalam hidupmu berkomunitas. Hendaklah kamu dalam hidupmu bertetangga. Nah, kalau bertetangga maka palunya di Pak RT atau Bu RT. Betul tidak? Itu memegang palunya. Maka itu disebut rukun tetangga. Supaya rukun. Jadi masalah Pak RT, Bu RT pemegang palunya. Gara-gara ayat ini saya minta kepada semua anak-anak Tuhan, ya, nggak usah tunggu pemilihan. Kalau di lingkungan saudara kesulitan milih ketua RT, maka anak Tuhan yang ada di kelompok mereka harus mengajukan diri. Saya siap, serius saudara. Ketua RT itu gembala. Menjadi ketua RT itu hampir semua tak mau. Harus siap, murid-murid Tuhan Yesus harus siap dipilih atau mengajukan diri jadi ketua RT. Sebab ketua RT tapi nggak terima perpuluhan, ini guyon saja ya, itu kesempatan. Nah, jadi dalam hidupmu bersama komunitas, keluarga, satu RT ya atau perusahaan, dalam hidupmu bersama, begini kata Tuhan, masih ayat 5. Hendaklah dalam hidupmu ya, jadi dalam hidup kita bersama komunitas keluarga harus menggunakan pikiran dan perasaan yang terdapat juga kepada yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Maka kalau dalam hidup kita bersama pikiran dan perasaan Tuhan Yesus yang kita pakai, maka komunitas itu aman.
Ini luar biasa. Apa itu pikiran dan perasaan Tuhan Yesus? Ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Ini pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Nyambung ya. Hendaklah dalam hidupmu bersama menggunakan perasaan dan pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus. Apa itu pikiran? Kristus. Ya, inilah 3 ayat. Filipi 2 ayat 6, 7, 8. Inilah 3 ayat yang memberitahu kita apa yang terdapat di pikiran dan perasaan Tuhan Yesus Kristus. Baca 3 ayat ini. Maka keluarga aman, komunitas aman. Jelas ya? Nah, terus ada ayat 5, ada ayat 1 sampai ayat 4. Filipi 2 ini. Oke, saya baca. Coba baca judulnya menarik, Filipi 2. Nasihat supaya bersatu. Bersatu, kompak. Ya. Dan merendahkan diri. Dengan rendah hati yang seorang ya. Jadi Filipi 2 1 sampai 4 itu kondisi kumpulan kita, komunitas kita, hubungan satu dengan yang lain dalam keluarga, hubungan dalam satu RT. Itu Filipi 2 1 sampai 4. Kita baca ayat 3 lagi. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, jadi nggak boleh egois, kembali ego dihancurkan, atau hidupmu bersama. Nah, ini satu paket.
Jadi setelah ayat 4 selesai, masing-masing kita tidak mencari puji-pujian buat diri sendiri, tidak mencari kepentingan sendiri, maka satu paket. Hendaklah ayat 5 dalam hidupmu bersama memakai, menggunakan, ya, dipimpin oleh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam diri Kristus Yesus. Saya ulangi lagi yang Facebook, kalau ada gangguan memang nggak tahu kenapa sinyalnya, saudara bisa ganti ke Instagram saya ya, yang Facebook coba ganti ke Instagram @official_Daniel_Alexander. Saya nggak tahu kenapa sinyal Facebook di Nabire ini @official_Daniel_Alexander. Nah sekarang kita baru baca Yakobus 3 ayat 16. Ya, Yakobus 3:16. Coba kita lihat ayat ini. Sebab di mana ada iri Nah, dalam Yakobus 6 ayat 3:16 ini kita tahu sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, pasti ada kekacauan. Wih, ngeri, ada kekacauan. Enggak cuma kacau, dan ada segala macam perbuatan jahat. Maka itu begini ya suami istri, kapan terakhir kali kita ribut? Kapan terakhir kali kita ribut? Awas
ego tadi, si aku tadi. Yesaya 14 kita lihat, ini asalnya ego, asalnya kejahatan itu. Ya, Yesaya pasal yang ke-14. Ngeri sekali. Kiranya itu enggak terjadi dengan hidup kita. Saya mulai baca ayat yang ke-12. Yesaya 14 mulai ayat 12. Wah ini wah. Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra hendak. Ya, sekarang ayat 13 Yesaya 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, kita hitung, aku hendak naik ke langit. 1. Aku hendak mendirikan tahtaku. 2. 3. Mengatasi bintang-bintang Tuhan. Wih, ngeri sekali. 4. Aku hendak coba kita lihat kejadian 1, ya, kejadian 1 ayat yang pertama dan kedua. Kapan Lucifer ini mulai punya 6 kehendak? Aku hendak itu 6 kali. Dan 6 ini angka manusia. Kenapa angka manusia? Karena manusia dijadikan pada hari ke-6. Ya, 6. Nah, ini aku hendak, maka itu kita periksa ego seberapa. Nah, kapan ini terjadinya? Setelah Papa di surga menciptakan langit dan bumi. Ya, kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Tuhan tidak menciptakan bumi lagi.
Karena langit dan bumi sudah selesai diciptakan pada ayat 1. Cuma manusia belum ada. Sehingga disitulah saya percaya ada dinosaurus dan binatang purba waktu itu. Nah, ketika Papa sudah selesai menciptakan langit dan bumi dan isinya, maka itu di ayat 3 Kejadian 1 jangan diterjemahkan Tuhan terus dan kosong. Ayat 2 ya. Bumi berubah bentuk dan kosong. Saudara, ngeri sekali. Wih. Nah, begini. Sesuatu yang sudah kosong dari awal. Ya, ini logika. Sesuatu yang sudah kosong dari awal. Perlu tidak kosong. Kalau dari awal sudah tahu bahwa itu kosong, nggak perlu. Nah, kalau dikatakan bumi belum berbentuk, bumi berubah bentuk pelan-pelan, nggak mungkin Papa menciptakan ada isinya. Masih ayat 2, bumi sekarang gelap gulita, tadinya terang. Kenapa? Nah, dalam teori yang ditemukan oleh para ahli, kapan binatang-binatang purba itu lenyap dan memfosil, dikatakan ada benturan dari meteor yang besar sekali berapa juta tahun yang lalu menghantam bumi. Maka
itu ya. Terima kasih Kotim memberikan bahasa Mandarinnya. Filipi 2:5 memiliki hati Kristus. Puji Tuhan. Nah, saudara, maka itu ya, kalau Tuhan mengizinkan Lucifer hancur seperti itu karena kesombongannya, egonya. Nah, kecuali ini ego yuk kita bereskan, nggak usah, terima saja. Istilah yang saya temukan, kita bisa menang atas ego kita difitnah, kita dimaki-maki, kita disalahkan, telan saja, telan, nggak usah dibereskan, langsung ampuni. Loh, nanti kan di. Nah, kalau saudara dan saya sudah injak si
pemenang. Tuhan memberkati kita semuanya. Oke, bagaimana host? Ya. Siap ditaklukkan ego kita? Kita langsung tanya jawab. Putus-putus Ben. Kenapa ini? Bentar ya, bentar. Maaf, sebentar. Ya, audionya. Oke, bagaimana? Aduh, Facebooknya minta maaf ini. Saudara bisa ngecek lewat IG saja ya, yang Facebook. Oke, bagaimana sekarang? Ya. Sudah ada yang bertanya? Ibu enggak ada. Koden, Ya. saya tanya Koden. Oke, silakan. Bapak Beni, Pak Pendeta Besar. Ya. Ya, Koden. Nah, ini sambil nunggu yang lain yang belum tanya ini. Ya. Gimana yo? Ini mengenai peperangan rohani. Ya. Ada rumah-rumah tertentu yang orang bilang angker, Gimana? orang bilang itu banyak setan. Ben, putus-putus Ben. Maaf. Bagaimana? Mau dibeli orang tempat ibadah. Jeff, saya Jeff di situ. Putus-putus Ben. Aduh. Putus-putusnya Pak Ben. Oh ya, sana juga putus-putusnya. Jelas. Jelas kok. Papa nggak dengar Jeff. Ben, Koden nggak dengar pertanyaanmu. Ya. Jeffrey? Oh, Halo. ulang lagi.
Nggak dengar. Yang tanya terusin pertanyaanku. Ya. Yang tanya aja bahwa terusin rumah itu nggak ada pelayanan seperti itu kan Pak, mesti musir satu roro di satu tempat, di satu rumah begitu. Istilahnya pelayanan yang seperti itu bagaimana? Iya, nggak penting. Jadi, ya begini. Oh ini rumah kalau banyak hantunya dibeli saja, bukan dijual lagi, Hengki. Jadi begini, ya. Roh jahat itu satu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus waktu Yesus bangkit. Ya, contoh. Perang Dunia Kedua sudah selesai. Ya, Jepang sudah dikalahkan kalau untuk Asia. Kalau untuk Eropa, Jerman sudah dikalahkan. Nah, pertanyaannya, kalau sudah dikalahkan sebuah tentara kalau ada sesuatu di suatu tempat, ya Facebook saya off dulu ya, nih mati-mati terus. Saudara lihat nanti di Instagram saja. Ya maaf ini Facebooknya jelas tapi putus-putus. Atau bagaimana? Mau tetap terus saja? Ini sedang diskusi. Ya udah, saya teruskan. Nah, jadi kalau sampai satu tempat ada yang disebut katanya lo ya, roh-roh jahat itu. Berarti di tempat itu ada landasan. Sehingga setan itu bisa mendarat. Kalau nggak ada landasannya, nggak mungkin bisa mendarat. Nah, landasannya apa? Itu kita nggak tahu. Oke, biasanya landasan setan masuk ke hidup orang itu karena sakit hati. Dengki, tidak mengampuni. Itu setan bisa masuk ke hidup orang itu. Nah di tempat-tempat itu mungkin dulu pernah ada pembunuhan atau diberi sesuatu yang hubungannya dengan ya, yang najis, yang jahat akan kalah di dalam kasih kalau kita hidup dalam kasih. Nah ini prinsip saya. Jadi nggak perlu diperangi roh-roh yang begitu, memang itu tempatnya. Ngapain? Karena yang paling perlu adalah ngusir roh jahat yang di dalam diri kita. Ego itu tadi. Mudah-mudahan jelas. Apalagi maaf satu lagi. Apalagi kalau saudara pernah dengar, oh dia itu punya karunia loh, bisa ngelihat setan begini. Maaf, hati-hati. Nggak ada ayat yang kita temukan di Alkitab bahwa kita diberi karunia untuk melihat setan. Nggak ada. Bahaya itu. Kalau kita ada karunia bisa ngelihat setan. Apalagi itu seorang begitu itu dipanggilin. Cobalah kamu ke rumahku ya. Lihat, kamu cek rumahku ada sesuatunya enggak. Aduh saudara, itu malah ngundang setan. Pokoknya hidup kita terang, yang gelap pergi. Hidup kita kudus, yang najis pergi. Hidup kita dalam kasih, yang jahat, yang benci pergi. Udah itu saja.
Koden dengar nggak? Ujian mau Iya, tanya. dengar. Yang kenceng suaranya, Chen. Kurang kuat suaramu. Iya. Iya. Koden kalau misalnya saya kan dulu punya teman orang Islam ya. Nggak dengar, Chen. Gimana? Coba. Koden bilang ada pembunuhan sebelumnya. Dengar nggak sekarang? Iya, terus? Halo, Ya. Koden bisa dengar? Iya, ya lanjut. Ya. Nah terus bener-bener itu setan tuh TV pagi-pagi ada di bawah. Terus komputer bisa dinyalain sendiri. Itu mesti diapain ya Koden? Ya, pakai pujian aja, muliakan Tuhan. Nah, sambil tanya Roh Kudus, ini masuknya dari mana ini? Kan orang Islam. Koden. Kenapa? Kenapa, Chen? Yang punya rumahnya teman saya orang Islam. Oh ya, ya sudah. Kalau begitu ya memang mereka sudah buat landasan. Punya rumah orang Islam Koden. Iya, makanya kalau mereka yang belum percaya Tuhan Yesus, ya berarti mereka memang ada hubungan begitu. Nah, itu terserah dia mau percaya Tuhan Yesus nggak untuk Nggak bisa mengusir. diapa-apain. Nggak bisa. Ya kamu nasihati aja, coba kalian cek ya, apakah kalian pernah undang sesuatu, taruh sesuatu, dititipin orang atau apa begitu. Ya. Jelas? Bukan sih Koden karena Kenapa? ternyata sudah dia yang punya rumah yang sebelumnya itu matinya ditembak, punya rumah sebelumnya sebelum dia beli matinya itu ditembak. Ya mungkin setelah dia tahu itu dia pakai sesuatu kan kita nggak tahu. Ya, Jen, soal lebih baik kita urus yang diri kita sendiri aja dah. Koden. Nah, kenapa? Ya, lebih baik kita urus yang diri kita. Bagaimana ego kita ini sudah bisa dikalahkan atau belum?